Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ida Trianawati, Yohana Margareta, Rosmina, dan Fairuz Mumtaz ingin menyampaikan materi yang berjudul Meteor, Meteorit, dan Meteoroid yang berdasarkan KD 3.11, 3.3, dan 3.10 dengan model keterpaduan. Tata surya dalam bahasa Inggris disebut solar system, terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Pengertian tata surya yang lain adalah kumpulan benda-benda langit di mana matahari sebagai pusatnya. Tata surya dikelilingi oleh 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips, meteor, asteroid, komet, planet-planet kerdil atau katai, dan satelit-satelit alam. Tata surya terdiri dari berbagai benda langit, salah satunya yaitu meteor, meteorit, dan meteoroid. Jadi, apa perbedaan meteoroid, meteor, dan meteoroid? Meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran lebih besar dari debu dan lebih kecil dari asteroid, yang melayang-melayang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Meteoroid ini memiliki ukuran rata-rata sebesar batu kerikil. Namun, tidak seperti benda-benda angkasa lainnya, meteoroid tidak memiliki lintasan yang beraturan dan tidak mengorbit kepada matahari. Meteor merupakan meteoroid yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan habis terbakar. Karena meteoroid bergerak dengan kecepatan tinggi saat memasuki atmosfer bumi, serta mengalami gesekan yang hebat dengan atmosfer saat menuju permukaan bumi, maka meteoroid tersebut terbakar di atmosfer dan memijar. Proses tersebut akan menimbulkan fenomena pijaran api dan sinar atau cahaya dari kejauhan, yang biasa disebut dengan fenomena bintang jatuh. Meteorit merupakan meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Tumbukan meteorit yang sampai ke permukaan bumi ini sering membuat lubang-lubang besar di permukaan bumi. Jika benda-benda yang berupa meteoroid tersebut mencapai bumi, maka menjadilah dia meteorit, dan meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer akan jatuh ke permukaan bumi sebagai meteorit. Meteorit mencapai permukaan bumi karena mereka adalah ukuran yang tepat untuk melakukan perjalanan melalui atmosfer. Jika mereka terlalu kecil, mereka akan hancur di atmosfer, dan jika terlalu besar, mereka dapat meledak sebelum mencapai permukaan bumi. Yang selanjutnya mengenai zat dan karakteristiknya. Nah, kali ini akan membahas mengenai material yang terkandung dalam meteor. Material yang terkandung dalam meteor berdasarkan kandungan logam ini berupa besi dan nikel. Komposisi mineral mereka yang berat karena mengandung besi dan nikel seringkali memungkinkan mereka untuk tetap utuh ketika jatuh ke bumi. Nah, cahaya yang nampak pada meteor ini akibat adanya pengaruh dari material relatif isi logam pada meteorit dan plasma udara yang memanasinya. Meteor yang berwarna orange kuning menunjukkan adanya kandungan natrium dalam meteorit tersebut. Warna kuning berarti mengandung besi, warna biru dan hijau berarti mengandung magnesium, warna ungu mengandung kalsium, dan warna merah mengandung nitrogen dan oksigen. Meteor, meteorit, dan meteoroid dapat menembus bagian lapisan bumi yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi. Atmosfer bumi merupakan selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi.
Atmosfer tersebut memiliki lapisan-lapisan yaitu mesosfer dan ionosfer. Pada lapisan mesosfer terjadinya penurunan-penurunan suhu pada setiap bertambahnya ketinggian. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar dan terurai. Sedangkan pada lapisan ionosfer, gas-gas akan mengalami ionisasi dan akan terjadinya peningkatan temperatur yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1982 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dapat